Shalom, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan senang hati kita. Kita akan terus mencari wajah Tuhan. Hanya dalam hadirat-Nya kita akan mendapat ketenangan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur di hadapan Engkau. Kami merindukan saat ini hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami ya Tuhan. Karena seperti Daud berkata, hanya dekat pada Allah saja maka hati kami merasa tenang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami akan berikan yang terbaik ya Tuhan, berupa pujian, penyembahan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, lewat pujian penyembahan, lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah itu berbicara ya Tuhan, menguatkan setiap kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan bersukacita dalam Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saatnya kita berkumpul untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Katakan tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara menyatakan bahwa keselamatan hanya dari Allah, bagi Allah yang duduk dan
Allah kita besar dan ajaib. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar. Sama katakan, sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Adalah terangku. Engkau yang menuntun jalan-jalan kami ya Tuhan. Hanya firman-Mu, haleluya. Haleluya. Katakan
satu-satunya yang kami percaya Tuhan, hanya kepadamu hati kami melekat, hati kami mendekat padamu ya Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat yang lain. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadirmu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku, mari penuhi hati kami Tuhan dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang, esok di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu.
kudusanmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, kami bersyukur, kami menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, mari sembah Dia, mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari penuhi setiap kami Tuhan, penuhi dengan hadirat-Mu, penuhi dengan kekudusan-Mu, oh Tuhan. Haleluya, Jesus, kami mau melekat padamu, kami rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini kami umat-Mu Tuhan, kami merindukan Engkau. Jesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan pujian, hormat, dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setia dan pemeliharaan dalam hidup kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk saat ini waktu yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami boleh bersama-sama belajar dari firman-Mu. Bapa, berkati urapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami sungguh mengerti dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah kepada kami saat ini ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup itu, kami telah berdoa dan mengucap syukur berterima kasih kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur untuk sore hari ini kesempatan Tuhan beri bagi kita lagi untuk boleh sama-sama mempelajari firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang ke-2 ayat yang
keempat dan ayat yang kelima. Efesus pasal yang kedua ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh memperoleh keselamatan di saat kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Dan di saat kita percaya kepadanya, menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya, maka kita akan mengalami kenyataan-kenyataan di dalam kita menjalani kehidupan yang baru yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu yang pertama adalah kita memiliki Bapa Surgawi, yaitu dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kita yang sudah percaya kepadanya dan kita boleh memperoleh kelahiran yang baru, artinya bahwa di sini kita memiliki, yang pertama adalah kita memiliki Bapa Surgawi, yaitu kita menjadi anak-anak Allah, yaitu ahli waris, ya, sebagai anak-anak Allah yang diselamatkannya di saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Maka yang kita akan rasakan dalam kehidupan kita adalah hidup dalam rasa aman, hidup dalam keberanian untuk bisa berdoa, bahkan juga kita juga memiliki hidup dan kerinduan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Karena sebagai anak Allah, kita dipilihnya bukan karena kita ini baik, kita bisa atau kita memiliki sesuatu yang lebih sehingga kita dipilihnya, tapi itu semua karena anugerah Tuhan, keselamatan yang sudah Tuhan beri bagi kita semua, yaitu kita diberikan Bapa Surgawi sebagai Bapa yang selalu bersama dengan kita, dan kita adalah ahli warisnya, ahli warisnya yang menerima keselamatan hidup yang kekal. Dan Dia sebagai Bapa kita. Kalau Bapa dunia pasti memiliki kekurangan dan kelemahan, tetapi Bapa Surgawi selalu ada bersama dengan kita, memberikan kita kekuatan, menopang seluruh kehidupan kita, sehingga kita hidup dalam kebenaran Allah. Bahkan juga kita memiliki hubungan yang erat, bukan seperti Bapa duniawi, tetapi Bapa Surgawi selalu ada bersama dengan kita, yang tidak pernah menghitung-hitung kekurangan kelemahan kita, tetapi kita memiliki hubungan yang erat dengan Dia, dan kita akan merasakan rasa aman, bahkan juga ketenangan tersendiri. Ada sukacita yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita di saat kita memperoleh keselamatan ini. Bahkan juga kita menjadi ahli waris kerajaan Allah yang kita terima dalam hidup kita, dan itu yang menjadi satu kebanggaan dan kebahagiaan yang perlu patut kita syukuri dalam hidup ini, bahwa bukan karena kita ini baik atau kita ini benar adanya sehingga kita dipilihnya, tetapi kita ditetapkannya dari semula. Sebelum dunia ini dijadikan, kita sudah dipilihnya menjadi anak-anak Allah, yaitu anak yang dipilih dan diselamatkannya sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri dalam hidup kita. Bahkan yang kedua adalah kita memiliki identitas baru, ya. Kita memiliki identitas baru. Di dalam kita memiliki identitas baru ini, kita bukan memiliki hidup menurut ukuran manusia, apa yang menjadi pendapat manusia,
tetapi kita adalah anak-anak Allah yang memiliki identitas baru sebagai ciptaan yang baru. Kita diciptakan baru, menjadi ciptaan yang baru, sehingga pada akhirnya dalam kehidupan kita akan serupa dengan Kristus Yesus Tuhan, bahwa kita sangat berharga dan indah di mata Tuhan. Dan mendapat identitas yang baru ini membuat kita untuk kita hidup memiliki kasih dan anugerah Tuhan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, yaitu semakin hari kita dibaharui dalam hidup seturut dengan kehendak Tuhan sendiri dalam kehidupan kita, yaitu di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita adalah ciptaan baru yang dipisahkannya dari dunia. Dan kita merupakan ciptaan yang baru, sesungguhnya yang lama sudah berlalu. Artinya di dalam kehidupan kita masa lalu kita mungkin kita memiliki gambar diri yang buruk pada awalnya, mengakibatkan hidup yang penuh dengan masalah dan pergumulan hidup yang kita tidak bisa mengerti dalam kehidupan kita, tetapi kita dijadikannya ciptaan yang baru sehingga semakin hari kita dibaharui, dituntun oleh Tuhan sehingga kita memiliki hidup yang kekal yang telah disediakan oleh Allah, bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Yang ketiga adalah kita memiliki kuasa ilahi. Ya, kuasa ilahi ini pada mulanya memang kita hidup adalah dari keturunan yang tidak benar. Dari Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, manusia pertama, dan sampai kepada keturunan kita pun juga mereka hidup dalam dosa, tetapi kita memiliki kuasa ilahi untuk bisa lepas dari segala kekuatan kuasa masa lalu kehidupan kita, ya. Dan kita juga memiliki kuasa untuk mengalahkan semua roh-roh jahat yang berusaha untuk mempengaruhi kehidupan kita pada masa lalu kita. Bahkan juga kuasa dunia yang berupaya dengan berbagai cara membuat kita sehingga hidup kita tidak tenang pada mulanya, tetapi kita memiliki kuasa untuk bisa menghancurkan semua itu, yaitu roh-roh jahat, roh penyesat, roh-roh dunia yang berusaha untuk membuat kita hidup dalam penderitaan, hidup dalam tekanan, hidup dalam ketidakpercayaan, hidup dalam kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan segala hal yang menimpa kehidupan kita. Tapi kita memiliki kuasa dari Allah yang Maha Tinggi yang bersama dengan kita, menguasai seluruh hidup kita pada saat kita datang kepadanya dan menyerahkan seluruh hidup kita, sehingga Dia menuntun kita hari demi hari kita hidup dalam kebenaran Allah. Di saat kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, maka kita memiliki kuasa itu untuk bisa melepaskan diri kita dari segala kuasa dunia ini yang berusaha untuk merusak kehidupan kita. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh diselamatkannya. Itu semua bukan karena kebaikan kita, bukan karena kemampuan kita atau kita yang memilih Allah, tetapi karena Allah yang memilih kita, memanggil kita, menentukan kita dari semula untuk menjadi umat pilihannya. Dan itulah yang membuat kita untuk kita boleh mengalami kenyataan-kenyataan kehidupan yang baru, kelahiran yang baru. Kita diciptakan menjadi manusia baru, kita juga memiliki Bapa Sorgawi yang senantiasa ada bersama dengan kita tiap saat dan waktu, sehingga kita bisa merasa aman, bisa memiliki hubungan yang erat dengan Bapa Sorgawi.
Bahkan juga kita memiliki identitas yang baru, menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia baru yang semakin hari diperbaharui oleh Tuhan, sehingga hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kita juga memiliki kuasa ilahi untuk menepis bahkan juga menolak segala kuasa si jahat yang berupaya untuk mengganggu kita dalam seluruh kehidupan kita. Kita memiliki kekuatan kuasa dari Allah sehingga kita bisa mampu untuk menghancurkan setiap kuasa si jahat yang berupaya untuk mengganggu kehidupan kita. Oleh karena itu kita bangga dan bersyukur bahwa kita adalah anak-anak Allah yang memiliki keselamatan, bukan karena kita baik adanya, namun yang diingatkan kepada kita adalah mari kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Selalu membaca dan merenungkan firman-Nya, bahkan juga belajar untuk melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kita terima dalam kehidupan kita, sehingga pembaharuan itu terjadi tidak dengan sendirinya, tapi ada upaya dari kita untuk berjuang, untuk menjaga kehidupan kita benar di hadapan Tuhan. Lewat firman-Nya, lewat doa, pujian dan penyembahan kita kepadanya dengan tulus. Dan di saat kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, maka kita akan merasakan kemenangan demi kemenangan yang kita terima dalam hidup kita dari hari ke hari dan sampai selama-lamanya. Hidup kita akan menjadi indah, menjadi bahagia karena kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Tapi jikalau kita sudah diberikan hidup yang baru, ciptaan yang baru, tetapi kalau kita masih mengenakan manusia lama, hidup dalam kedagingan, hidup dalam ketidakbenaran, maka keselamatan itu akan sia-sia bagi kita. Kita tidak akan pernah mengalami kebaikan yang kita rasakan dalam hidup ini. Tapi kalau kita menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepadanya, kembali kepada jalan yang benar dan terus menyerahkan hidup kita untuk memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, maka yang kita rasakan adalah damai sejahtera yang tidak akan berkesudahan dalam kehidupan kita. Tiap-tiap hari dimanapun kita berada, kita akan menjadi berkat, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan. Bukan karena kita ini bisa, tetapi Tuhan yang memampukan kita untuk melewati hari-hari hidup kita bersama dengan Dia. Sebagai anak-anak Allah yang memiliki hidup yang penuh dengan berkelimpahan karena Bapa Surgawi selalu bersama dengan kita. Bahkan juga kita adalah ciptaan yang baru sehingga semakin hari kita dibaharui, hari demi hari, sehingga semakin hari kita memiliki kemampuan untuk menghadapi hidup ini dengan berbagai tantangan kehidupan yang ada, kita mampu melewati semua bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu mari kita milikilah hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga apapun yang kita akan alami dan jalani dalam hidup ini, bersama dengan Tuhan kita memperoleh kemenangan demi kemenangan. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca bersama pada sore hari. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk keselamatan yang sudah Tuhan beri bagi kami. Dan kami memiliki Bapa Surgawi yang menjadikan kami ahli-ahli waris-Mu dalam kerajaan-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang sudah Tuhan beri. Biarlah kami boleh sungguh makin hari makin menjadi ciptaan yang baru. Semakin hari kami hidup dalam kebenaran-Mu, bahkan juga mampu untuk melewati kehidupan ini walaupun banyak tantangan. Kuasa ilahi selalu bersama dengan kami, menyertai dan melindungi kehidupan kami sehingga kami mampu melewati hari-hari hidup kami bersama dengan Tuhan. Kami ikat segala roh-roh jahat, kuasa setan iblis yang berupaya untuk menyerang kami. Kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah kuasa Tuhan yang menuntun kami, menyertai kami, memberkati kami, mulai dari saat ini terus sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup itu, kami telah berdoa dan mengucap syukur berterima kasih kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.